Oke, kita lanjut ke part 2 yaitu tentang kesetimbangan sistem partikel. Tujuan kalian belajar tentang kesetimbangan sistem partikel yaitu kalian dapat memecahkan masalah tentang kesetimbangan sistem partikel. Yang kedua yaitu kalian dapat memahami kesetimbangan sistem partikel. Oke, di sini akan Ibu tuliskan terlebih dahulu yaitu mengenai kesetimbangan sistem partikel. Nah, partikel yang akan kita bahas adalah partikel. Jadi, partikel yang dikatakan setimbang yaitu diam atau mempertahankan posisi awalnya atau mempertahankan kedudukan awalnya. Nah, di sini resultan gayanya yang bekerja sama dengan 0 ya. Resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, itu syaratnya. Oke, kemudian nah, di sini Ibu ilustrasikan yaitu ada suatu partikel. Tadi hapus dulu. Nah, partikel ya. Itu ada suatu partikel terlihat ya. Nah, di sini ada T1, kemudian ada T2 dan T3. Ada tegangan tali 1, tegangan tali 2, kemudian tegangan tali yang ketiga. Nah, suatu partikel ini ditarik ke arah yang berbeda-beda nih. Ada ditarik ke arah T1, ditarik ke arah T2, kemudian ditarik ke arah T3. Nah, keadaan partikel itu diam ya. Tidak berubah. Nah, ketika partikel diam, jadi tidak bergeser. Artinya adalah tidak bergeser, kemudian atau disebut dengan kesetimbangan. Sini kesetimbangan translasi. Oke. Nah, di sini penting untuk kalian pahami yaitu syaratnya adalah sama ya seperti kesetimbangan benda tegar, hanya saja untuk kesetimbangan sistem partikel tinjauannya adalah partikelnya. Jadi kalian harus perlu diingat yaitu sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0. Oke, di sini langsung saja misalnya. Nah, sini ada tegangan tali 1, tegangan tali 2, kemudian ada masanya. Jadi ada massa yang diikat ya, atau yang digantungkan, massa yang digantungkan. Jadi ada T1, kemudian itu membentuk sudut alfa, yang T2 yaitu membentuk sudut beta, yang di atasnya ya. Kalian perhatikan. Nah, setelah itu kalian tinjau menggunakan syarat yang sigma Fx sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu X itu di sini ada T2 ya. T2 cos beta karena samping miring. Kemudian T1 cos alfa. Oke. Kita akan ubah dulu warnanya agar kalian mudah memahaminya. Oke. Jadi di sini kita masukkan nih T2 cos beta karena berlawanan arah jadi dikurang dengan T1 cos alfa. Sebentar Ibu perbesar dulu. T1 cos alfa sama dengan 0. Atau di sini kalian bisa tulis dengan T2 cos beta sama dengan 0 ditambah T1 cos alfa berarti T1 cos alfa. Oke. T2 cos beta sama dengan T1 cos alfa. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tinjauan
jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X. Kemudian kalian harus tinjau lagi jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Oke, gaya yang bekerja pada sumbu Y ada apa saja di situ? Kita tinjau dulu. Oke, Ibu akan. Nah, di sini berarti ada tegangan tali 1 sin alfa. Kemudian ada tegangan tali 2 T2 sin alfa. Oke. Nah, di sini kita tulis T1 sin alfa ditambah karena searah ya. Sama dengan. Nah, tinjau lagi min apa di sini min gaya berat ya sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y di situ ada 3. Ada T1 sin alfa, ada T2 sin beta, kemudian ada gaya beratnya yang berlawanan arah. Jadi dikurang T1 sin alfa ditambah T2 sin beta sama dengan W. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah cara biasa. Jadi untuk cara biasa adalah seperti ini, kemudian akan Ibu kasih tahu untuk cara cerdasnya atau cadas singkatannya, yaitu ini Ibu akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, ada tegangan 1, ada tegangan 2. Nah, untuk cara cepatnya yaitu menggunakan rumus T1 per. Oke, di sini aturan sinus. Nah, di dalam matematika yaitu atau sering disebut dengan aturan sinus. Jadi, T1 dibagi dengan. Oke, sebentar, Ibu akan tulisan terlebih dahulu. Nah, T1 sin 90 ditambah dengan beta, kemudian di sini ada T2 sin 90 ditambah alfa. Nah, W per sin 180 dikurang alfa dikurang beta. Nah, ini untuk cadasnya adalah seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada benda yang digantungkan dengan tegangan tali, yaitu di sini Ibu akan tulis T1. Oke, sudutnya terlebih dahulu 60 derajat, kemudian nah, T1 dan T2. Nah, beratnya adalah 100 Newton. Oke, kita menggunakan cabi terlebih dahulu nih. Cara biasa. Jadi kita tinjau satu-satu. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, berarti jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada apa saja? Ada T1,
tegangan talinya ada T1 cos 60 derajat. Oke, di sini T2 ya, Ibu akan hapus terlebih dahulu. T2. T2 cos 60 derajat dikurang dengan T1 sama dengan 0. Oke, lanjut untuk sigma Fy sama dengan 0. Jadi ada T2 sin 60 derajat dikurang dengan gaya beratnya. Dikurang atau T2 sin 60 derajat sama dengan 100. Jadi T2 dikalikan hasil dari sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 100. Nah, didapatkan hasilnya untuk T2-nya yaitu 200 dibagi dengan akar 3. Satuannya adalah Newton. Nah, setelah itu kalian substitusikan T2 ke persamaan yang pertama. Nah, jadi T2-nya itu 200 dibagi akar 3 cos 60 derajat sama dengan T1, kemudian 200 dibagi akar 3 cos 60 itu setengah. Nah, didapat T1-nya adalah 100 per akar 3 Newton. Oke, ini adalah untuk cara biasa. Kemudian ada cara yang kedua yaitu cara cerdasnya, cadas, yaitu menggunakan aturan sinus. Jadi T1 sin 90 ditambah beta, betanya adalah 60 derajat, kemudian sama dengan W dibagi sin 90 ditambah alfa, alfanya adalah 30. Caranya yaitu 90 dikurang 60, hasilnya adalah 30. T1-nya adalah sin 150 derajat, kemudian sama dengan W per sin 120. Nah, setelah itu nanti kalian sin 150 itu adalah hasilnya adalah setengah, jadi T1 dibagi setengah sama dengan W per setengah akar 3. Sin 120 adalah setengah akar 3. Nah, W-nya adalah 100. Jadi nanti kalian tinggal dimasukkan aja T1 dibagi setengah sama dengan 100 dibagi setengah akar 3. Nah, setengah kita coret-coret, hasilnya adalah T1 sama dengan 100 dibagi akar 3. Oke, penjelasan hari ini sampai di sini saja. Nanti akan Ibu kasih latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.